Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah The Secret, rahasia. Kenapa tema ini kami pilih? Karena ada sebuah buku berjudul The Secret yang sukses, luar biasa di pasar. Dalam 1 bulan laku sampai 20 juta eksemplar. Sementara kehidupan kita sendiri sebenarnya banyak sekali The Secret-nya. Baik kehidupan kita sebagai makhluk sosial ataupun kehidupan kita sebagai makhluk yang sangat pribadi, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui rahasia pribadinya sendiri, sehingga harus seringkali berkonsultasi dengan orang lain atau bahkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam dirinya. Dan untuk itu saya mau langsung aja ke Pak Richard Klaproth yang sangat memahami buku The Secret ini. Pak Richard, bisa Anda jelaskan buku The Secret ini? Ya, The Secret ini buku yang muncul tepat pada waktunya, kira-kira 2,5 tahun yang lalu. Kalau nggak salah 2 atau 3 tahun yang lalu oleh Rhonda Fleming. Intinya ia menggambarkan bahwa apapun yang diinginkan oleh seorang individu bisa menjadi realitas, bisa termanifestasikan. Nah, hukum yang dipakai adalah namanya hukum atraksi atau the law of attraction. Jadi kalau kita menggunakan teknik visualisasi untuk membayangkan apa yang kita inginkan, maka akan menjadi realitas. Ketika buku itu diterbitkan dan ada trailernya dan banyak sekali tokoh-tokoh physicist atau scientist, tokoh-tokoh spiritual yang mempromot buku tersebut, ya laku dalam 1 bulan 20 juta US dollar. Luar biasa tuh. Yang bisa ngalahin cuma Harry Potter aja mungkin. Harry Potter, bestseller. Yeah. Dan banyak sekali kemudian workshop mengenai spirituality berkembang ya gara-gara buku itu. Tetapi setelah waktu berjalan, banyak sekali orang yang kecewa. Karena apa yang disampaikan oleh The Secret ternyata tidak menjadi realitas. Tapi ada juga yang menjadi realitas. Nah, ketika saya membaca buku itu, saya melihat ternyata ada beberapa hal yang sangat penting yang dalam buku itu tidak diuraikan. Sehingga akhirnya orang membeli buku itu dengan penuh harapan, tetapi menjadi malas orangnya, ya, menghayal gitu, kalau kita membayangkan sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu kita akan dalam forum ini diskusi mengenai buku itu, seharusnya bagaimana gitu dengan The Secret. Ya. Jadi unik juga ya, hanya dengan melamun tiba-tiba bisa kejadian gitu. Ya, tekniknya adalah namanya visualisasi. Jadi kalau misalnya seseorang menginginkan sukses dalam karirnya, lalu dia ingin rumah, ingin pekerjaan yang baik, ingin anak-anak, ingin punya anak. Nah, metodenya itu hanya diberikan seperti kertas karton, lalu kita tempelkan apa yang kita inginkan. Ya, kita lihat ingin rumah seperti apa yang kita inginkan. Kita pengen anak-anak kita, ya, laki atau perempuan seperti apa. Kita ingin future kita seperti apa. Dan setiap pagi waktu kita sebelum bekerja, ya kita harus memvisualisasikan bahwa hal itu akan terjadi. Dan kalau itu terus dilakukan, maka akan menjadi kenyataan. Dan didramatisir lagi teorinya itu dengan thriller film, orang-orang yang sudah sukses, mereka mengatakan mereka bisa sukses karena mereka melakukan hal-hal itu. Nah, hal ini harusnya kan kita pertanyakan, betul atau tidak. Iya, itu jadi yang dimaksud setiap pagi dia mau mengingatkan dirinya sendiri bahwa gue pengen punya rumah seperti ini, sehingga dia akan termotivasi bekerja keras supaya bisa itu, memberikan motivasi seperti itu. Tapi banyak juga diterjemahkan oleh orang bahwa dia tidak perlu bekerja keras. Dia cukup menghayalkan saja, bikin rumah seperti itu, dan itu akan datang. Karena law of attraction mengatakan yang positif akan menarik juga yang positif, yang negatif akan menarik negatif. Jadi kalau kita berpikir yang negatif, maka kita akan memperoleh hasil negatif. Kalau kita berpikir yang positif, hasil yang positif. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Gigin, itu juga bisa menjadi motivasi untuk orang melakukan action. Kan? Ya. Tanpa action jelas tidak mungkin, kecuali dia pakai drug pakai heroin, pakai morfin. Menghayal juga. Apa yang diimpikan seolah-olah menjadi kenyataan. Dan itu yang membuat drug market nggak pernah sepi. Nggak pernah sepi ya. Jadi ini mirip law of attraction juga. Law of attraction karena nggak jadi kenyataan ya. Tidak jadi kenyataan. Dalam diri dia itu kenyataan kan. Betul. Dan saya kira ini juga sangat menarik, terutama di negara-negara seperti Indonesia ini, di mana banyak orang bermimpi atau mempunyai keinginan kuat. Jangankan untuk punya rumah mewah, punya keinginan kuat hanya supaya bisa hidup layak gitu. Jadi ini kan menarik, karena demikian banyak orang yang tidak hidup layak kan di Indonesia, terutama kalau kita lihat dari segi ekonomi dan
pendidikan. Mungkin kalau law of attraction ini diterapkan di Indonesia, tapi dalam arti yang positif gitu. Artinya to motivate the people untuk ambil action. Sudah banyak ya workshop-workshop atau seminar-seminar atau pendidikan mengenai motivation kan sering ada, bahkan orang punya profesi sebagai motivator. Oh iya sekarang lagi ngetren itu. Ngetren motivator speaker ya untuk memberikan motivasi kepada orang. Tetapi setelah mungkin kita bisa lihat setelah 3-4 hari memang orang itu termotivasi. Tapi berapa lama dia termotivasinya? Dan harusnya dihitung dari hasil workshop tersebut berapa sukses ratio-nya ya dengan. Nah, kelihatan sekarang bahwa ternyata memberikan motivation, pekerjaan-pekerjaan sebagai motivator, ternyata sekarang beralih. Tidak lagi ke sana. Kenapa? Karena mereka melihat banyak sekali diberikan motivasi tapi tidak berhasil. Oleh karena itu timbul profesi baru yang namanya action coach.